Sementara itu, pemirsa, kumulatif kasus positif COVID-19 di Denpasar per Rabu 8 Juli 2020 mencapai 750 orang. Rinciannya masih dirawat sebanyak 417 orang, sembuh 321 orang, dan meninggal 12 orang. Terkait jenisnya, 685 orang atau sekitar 90% merupakan transmisi lokal. Terdapat pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN sebanyak 48 orang dan pelaku perjalanan dalam negeri sebanyak 17 orang. Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Kota Denpasar IGA Ngurah Anom, peningkatan angka kasus di Kota Denpasar memang memberikan rasa khawatir di masyarakat. Namun demikian, masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar tidak terkendali. Hal ini dikarenakan wilayah yang terdapat pasien positif COVID-19 sudah langsung diisolasi oleh Satgas Desa Kelurahan. Kendati wilayah desa berwarna merah, bukan berarti seluruh wilayahnya terjangkit, melainkan hanya titik tertentu dan sudah langsung di tracing serta diisolasi. Kondisi ini wajar bila hanya melihat angka dan membandingkan angka tersebut dengan wilayah sekitar. Meningkatnya kasus positif secara signifikan merupakan akibat terdeteksinya kasus berkat kebijakan tes swab yang dilakukan secara masif. Tes secara masif ini berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Denpasar. Dengan diketahui siapa yang positif COVID-19, akan diketahui juga siapa-siapa yang dicurigai berpotensi akan terkena ataupun menularkan COVID-19 melalui tracking kontak. Jadi langkah yang diambil Pemkot Denpasar dalam menangani COVID-19 sudah benar, yakni melakukan tes secara masif dan tracing secara agresif. Namun hal ini harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat di masyarakat. Pihak menjelaskan keberhasilan tracking dan kejujuran orang yang positif akan menentukan terkendali atau tidaknya penyebaran COVID-19 di Denpasar. Kasus positif yang diketahui rekam jejaknya akan mempermudah penanganan sehingga penyebarannya dapat dikendalikan, demikian pula sebaliknya. Terhadap kasus positif yang tidak diketahui sumbernya, Dr. Ano menegaskan bahwa hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki potensi penyebaran COVID-19 yang tidak dapat dikendalikan. Jika masih ada kasus positif yang belum ditemukan sumber penyebarannya, karantina wilayah perlu dilakukan karena sejauh ini karantina wilayah menjadi alternatif terbaik untuk memutuskan kasus dengan kondisi pasien positif yang tidak diketahui sumbernya. Asmara Putra, Bali Pos melaporkan.